Bagaimana hukum melampaui batas dalam mengagungkan orang yang dianggap soleh? Apa yang dimaksud dengan mengagungkan yang berlebihan? Dan apakah mengagungkan berlebihan termasuk tanda akhir zaman? Di dalam Islam, memuliakan orang yang soleh atau keturunan Nabi Muhammad SAW atau ulama adalah anjuran. Namun, jika penghormatan ini berlebihan hingga melampaui batas syariat, maka hal tersebut bisa menjadi bentuk ghulu atau berlebihan yang dilarang. Allah dan Rasul-Nya menghindari kultus atau berhala atau penghormatan secara berlebih, atau sesuatu yang dapat mengarah pada syirik atau penyimpangan akidah. Mengagungkan seseorang secara berlebihan termasuk kepada mereka yang mengatasnamakan dirinya Habib, Gus, atau figur agama lainnya, dapat menjadi fenomena yang berpotensi menyimpang dari ajaran Islam jika tidak dilakukan dengan cara yang benar dan proporsional. Dalam konteks akhir zaman, perilaku seperti ini bisa menjadi salah satu tanda penyimpangan yang Rasulullah telah peringatkan. 1. Makna mengagungkan yang dibenarkan dalam Islam. Di dalam Islam, kita dianjurkan menghormati ulama dan orang-orang soleh sebagai pewaris Nabi. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi." Hadis Tirmidzi. Namun, penghormatan ini harus dalam batas yang sesuai syariat. Memuliakan mereka berarti mengikuti ajaran mereka, mendoakan kebaikan, dan meneladani akhlaknya. Contoh zaman Nabi, suatu ketika seorang sahabat mencium tangan Rasulullah sebagai bentuk penghormatan. Rasulullah tidak melarang, tetapi beliau juga tidak mendorong perilaku yang dapat menumbuhkan kultus atau penghormatan secara berlebih individu. 2. Bahaya melampaui batas dalam mengagungkan. Melampaui batas dalam memuliakan seseorang seperti menganggap mereka sebagai perantara mutlak untuk mendapatkan doa ataupun berkah, dapat mengarah kepada penyimpangan. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu melampaui batas, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 87. Contoh kekeliruan di masa kini, sebagian orang menganggap bahwa hanya doa dari seorang Habib atau keturunan Nabi lah yang mustajab, hingga mengesampingkan doa mereka sendiri. Ada juga praktek berlebihan seperti memuja benda-benda yang dianggap memiliki kaitan dengan keturunan Nabi ataupun ulama. Contohnya, ini rambut Nabi, ini baju Nabi, ini sandal Nabi, membawa berkah. Itu tidak benar. Hormatlah kepada ulama dan keturunan Nabi sebagai manusia yang mulia, tetapi jangan sampai memperlakukan mereka seolah-olah memiliki sifat ketuhanan. Ingat bahwa semua manusia, termasuk keturunan Nabi, tetap tunduk kepada hukum Allah. 3. Hukum menyadarkan kebenaran pada keturunan saja. Keturunan Rasulullah SAW memang memiliki keutamaan, tetapi itu tidak berarti mereka terlepas dari hukum syariat. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang amalnya lambat, maka nasabnya tidak akan mempercepatnya." Hadis riwayat Muslim. Artinya, keutamaan seseorang di sisi Allah bukan ditentukan oleh nasabnya, tetapi oleh ketakwaannya. Pada zaman Nabi, ketika Fatimah, putri Rasulullah, pernah diingatkan oleh ayahnya, "Wahai Fatimah, mintalah apa yang kamu kehendaki dari hartaku, namun aku tidak dapat menyelamatkanmu dari azab Allah." Hadis riwayat Bukhari. Meski Fatimah adalah putri Nabi, beliau tetap diperlakukan sama dengan umat lainnya dalam urusan agama. Tidak ada perlakuan khusus berdasarkan nasab. 4. Larangan menganggap keturunan Nabi sebagai penguasa spiritual mutlak. Rasulullah SAW menegaskan bahwa beliau adalah manusia biasa yang hanya menyampaikan risalah Allah.
Beliau bersabda, "Janganlah kalian mengagung-agungkan aku sebagaimana orang-orang Nasrani mengagung-agungkan Isa putra Maryam." Hadis riwayat Bukhari. Di dalam penyimpangan modern saat ini, sebagian orang menganggap bahwa hanya melalui keturunan Nabi, seseorang bisa mendekat kepada Allah. Ini adalah kesalahan besar, karena Islam tidak mengenal perantara mutlak selain doa dan ibadah langsung kepada Allah. Islam mengajarkan bahwa setiap muslim memiliki akses langsung kepada Allah. Tidak ada kasta atau hierarki spiritual yang membedakan hubungan seseorang hamba dengan Tuhannya. 5. Hubungan mitos dan kepercayaan yang tidak berdasar. Sebagian orang menganggap bahwa berkah hanya bisa diperoleh melalui benda-benda atau interaksi dengan keturunan Nabi. Ini bisa masuk kategori syirik kecil. Allah berfirman, "Hanya kepada Allah sajalah kalian menyembah, dan hanya kepadanya sajalah kalian meminta pertolongan." Al-Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Pada zaman Nabi, sahabat Bilal pernah dicela karena statusnya sebagai mantan budak. Rasulullah menegur keras dan menegaskan bahwa keutamaan seseorang di sisi Allah hanya berdasarkan ketakwaan, bukan status sosial ataupun keturunan. 6. Keseimbangan dalam memuliakan keturunan Nabi. Islam mengajarkan penghormatan kepada Ahlul Bait, tetapi bukan berarti mengagungkan mereka secara berlebihan. Mereka dihormati karena peran mereka dalam menyebarkan ajaran Islam dan menjaga syariat. Hormatilah Ahlul Bait dengan mengikuti ajaran mereka, bukan dengan memuja mereka secara berlebihan. Hindari klaim atau keyakinan bahwa mereka adalah perantara mutlak dalam agama. 7. Dampak negatif dari kultus individu. Pengagungan yang berlebihan dapat menimbulkan kultus individu, di mana umat lebih fokus pada figur tertentu daripada kepada ajaran Islam itu sendiri. Rasulullah bersabda, "Tidak akan sesat suatu kaum kecuali mereka mulai memperdebatkan pemimpin mereka." Hadis riwayat Tirmidzi. Penyimpangan yang terjadi fokus pada figur tertentu dapat menyebabkan perpecahan di antara umat Islam. Umat menjadi bergantung kepada manusia daripada kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan mengagungkan berlebihan, yaitu mengagungkan seseorang secara berlebihan berarti memberikan penghormatan yang melampaui batas syariat. Ini termasuk 1. Menganggap mereka memiliki sifat ilahiyah atau ketuhanan. 2. Menganggap mereka sebagai perantara eksklusif antara manusia dengan Allah. 3. Mempercayai bahwa keberkahan hanya bisa didapatkan melalui mereka. 4. Menyandarkan kebenaran pada nasab atau gelar mereka, bukan pada ilmu dan amal solihnya. Di dalam Al-Quran, "Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 171. Apakah mengagungkan berlebihan termasuk tanda akhir zaman? 1. Rasulullah mengingatkan tentang hulu atau berlebihan dalam agama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan atau hulu dalam agama." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah memperingatkan bahwa berlebihan dalam menghormati figur agama dapat membawa umat kepada penyimpangan yang serupa dengan kaum-kaum terdahulu. Misalnya, kaum Nasrani yang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan karena terlalu berlebihan dalam mengagungkannya. 2. Kultus individu dan penyimpangan akidah di akhir zaman. Rasulullah menyebutkan bahwa di akhir zaman akan ada banyak penyimpangan akidah, termasuk munculnya pemimpin-pemimpin yang disembah layaknya Tuhan. Figur-figur tertentu dianggap sebagai sumber kebenaran mutlak hingga menafikan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Hadis, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh tipu daya. Saat itu, orang yang jujur dianggap dusta,
orang yang dusta dianggap jujur, dan orang yang tidak amanah dianggap amanah. Dan pada masa itu Ruwaidah berbicara. Pada sahabat bertanya, "Siapakah Ruwaidah?" Rasulullah menjawab, "Orang bodoh yang berbicara dalam urusan masyarakat luas." Hadis riwayat Ahmad. Di zaman Nabi dan pelajaran di dalam Al-Hadis, ketegasan Nabi terhadap kultus individu. Ketika Rasulullah wafat, sebagian sahabat hampir tidak percaya dan menganggap Rasulullah tidak mungkin meninggal. Kemudian Umar bin Khattab bahkan bersumpah bahwa Rasulullah masih hidup. Namun Abu Bakar menenangkan mereka dengan berkata, "Barang siapa menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Barang siapa menyembah Allah, maka Allah maha hidup dan tidak pernah mati." Hadis riwayat Bukhari. Jangan menggantungkan iman kepada manusia. Sebaik-baik apapun dia, fokuskan keimanan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan Nabi tentang sikap berlebihan kepada ulama. Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian mengagung-agungkan aku sebagaimana orang-orang Nasrani mengagung-agungkan Isa putra Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah, aku adalah hamba Allah dan Rasul-Nya." Hadis riwayat Bukhari. Mengagungkan Habib dan Gus atau orang yang menganggap dirinya adalah keturunan Nabi, apakah diperbolehkan? Yang diperbolehkan menghormati ulama atau kepada ahli ilmu karena ilmunya, karena akhlaknya dan perjuangan mereka. Mencintai mereka karena keterkaitan mereka dengan Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Aku wasiatkan kepada kalian untuk mencintai keluargaku." Hadis riwayat Muslim. Adapun yang tidak diperbolehkan, menjadikan mereka sebagai sumber kebenaran mutlak tanpa merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, mempercayai bahwa mereka memiliki kekuasaan untuk menentukan takdir atau nasib seseorang, menjadikan mereka sebagai perantara eksklusif untuk mendekatkan diri kepada Allah. Adapun tanda akhir zaman, manusia akan mengikuti pemimpin yang menyesatkan. Di akhir zaman, Rasulullah telah memperingatkan bahwa akan muncul 1. Pemimpin-pemimpin atau figur agama yang menyesatkan. 2. Orang-orang yang menjual agama untuk mendapatkan dunia. 3. Kelompok yang memuja figur tertentu lebih dari ajaran Islam itu sendiri. Di dalam Al-Hadis, "Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku adalah para pemimpin yang menyesatkan." Hadis riwayat Tirmidzi. Adapun kesimpulannya, mengagungkan seseorang harus dilakukan dalam kerangka syariat Islam. Kita wajib menghormati mereka atas ilmu dan amal solehnya, tetapi tidak boleh melampaui batas hingga mengarah pada hulu. Tindakan ini bisa menjadi tanda penyimpangan dan termasuk tanda-tanda akhir zaman. Ingatlah bahwa setiap manusia, termasuk keturunan Nabi, tetap tunduk kepada hukum Allah. Jadikan penghormatan kepada ulama dan keturunan Nabi sebagai motivasi untuk meneladani akhlak mereka, bukan untuk mendewakan mereka. Fokuskan keimanan kepada Allah, bukan kepada figur manusia. Sebagai Muslim, kita harus senantiasa menjaga keseimbangan dalam menghormati ulama, ahlul bait, dan keturunan Nabi. Hormati mereka sebagai pewaris Nabi, tetapi jangan sampai penghormatan ini melampaui batas hingga mengarah kepada kultus individu atau penyimpangan akidah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah adalah jalan yang paling lurus. Ingatlah bahwa ketakwaan, amal soleh, dan ibadah adalah yang paling utama di sisi Allah. Rasulullah mengingatkan, "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim.